Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama itu Vicky Firmansyah, yang kedua itu ada Alvin Adam, dan saya sendiri Muhammad Dafa Abigail. Di sini kami akan menjelaskan mengenai infrastruktur 802.11i Robust Security Network, yaitu metode pengamanan pada jaringan. Langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang masalah. Nah, di latar belakang masalah, eh, dengan line nirkabel, stasiun manapun itu dapat dalam jangkauan radio itu dapat menerima. Jadi stasiun dalam jangkauan radio si LAN nirkabel ini dia dapat menerima sinyal dari si LAN ini sendiri. Dikarenakan jika dengan LAN kabel, maka stasiun yang tidak berada stasiun dalam jangkauan radio tidak dapat menerima karena dia basisnya kabel. Jadi hanya stasiun tertentu yang di dalam transmitternya saja yang dapat menerimanya. Lalu yang kedua itu ada peningkatan kebutuhan akan layanan keamanan yang kuat dan mekanisme LAN nirkabel itu sendiri. Nah, jadi karena peningkatan kebutuhan akan layanan keamanan dari LAN kabel, dari koneksi kabel, LAN kabel, maka dibuatlah LAN nirkabel dengan penambahan layanan keamanan, yaitu WEP dan WPA. Nah, untuk mekanisme LAN nirkabelnya dia mirip dengan LAN kabel, namun hanya saja tidak menggunakan kabel lagi karena dia sudah nirkabel dan basisnya adalah jangkauan radio. Lalu yang ketiga itu ada latar belakang di mana 802.11i telah mengembangkan serangkaian kemampuan untuk mengatasi masalah keamanan WLAN. Nah, jadi ada beberapa masalah keamanan WLAN, yaitu WEP yang sudah tidak dinilai tidak dapat menjaga keamanan dengan baik lagi, sudah tidak efisien. Maka dibuatlah salah satu alternatif yaitu WPA dan WPA2. Nah, apa bedanya? WPA itu adalah basis standar awalnya. Nah, jika ada hard drive yang tidak support, maka digunakanlah WPA2 sebagai alternatif dari WPA. Kemudian, RSN merupakan dasar untuk kerahasiaan data IEEE 802.11i. Nah, RSN ini merupakan robust security network yang dia nanti akan menghasilkan PSK atau pre-shared key dan PMK dari hasil pre-shared key-nya itu. PMK itu adalah pre-master key yang nantinya digunakan sebagai kunci dari robust security network. Nah, untuk standar IEEE 802.11i untuk memperbaiki kelemahan pada standar 802.11, kelompok kerja Institut Task Group 802.11, Task Group I atau TGII membuat suatu standar untuk memperbaiki kelemahan security pada infrastruktur 802.11 seperti autentikasi user dan enkripsi. Maka hasilnya adalah infrastruktur 802.11i yang banyak digunakan pada Wi-Fi sekarang. Kemudian komponen ada 802.11i termasuk IEEE 802.1x Port Based Authentication, Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP, lalu ada Advanced Encryption Standard atau AES, logaritma enkripsi pengganti enkripsi WEP, RC4, key hierarki, dan kelebihan pada sisi manajemen, chipper, dan negosiasi autentikasi. Kemudian ada standar 802.11i yang diperlukan baik pada mode infrastructure based atau BSS maupun pada ad hoc ataupun IBSS. Dan termasuk dua pengembangan utamanya yaitu Wi-Fi Protected Access atau WPA dan Robust Security Network atau RSN itu sendiri. Selanjutnya, Robust Security Network akan dijelaskan oleh saudara Alvin Adam. Pada Alvin, persilakan. Baik, terima kasih Dava atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang Robust Security Network atau RSN. Nah, RSN ini adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan pada standar IEEE 802.11i dan dipersiapkan untuk solusi keamanan jangka panjang untuk jaringan wireless 802.11. Nah, RSN ini terdiri dari dua bagian dasar. Antara lain yang pertama ada Security Association Management.
yang terdiri dari prosedur negosiasi RSN yang membentuk konteks security. Kemudian ada autentikasi IEEE 802.1x yang menggantikan autentikasi IEEE 802.11. Kemudian ada key management IEEE 802.1x yang menyediakan kunci kriptografi. Nah, yang kedua ada mekanisme data privacy. Ini ada dua jenis. Pertama adalah TKIP, yaitu protokol perbaikan wire equivalent protection atau protokol, yang mana dia setara dengan keamanan pada kabel. Yang selanjutnya ada AES based protocol. Ini merupakan protokol berjangka panjang. Nah, kemudian saya akan melanjutkan untuk membahas Secure Hashing Algorithm atau SHA. Nah, SHA adalah fungsi kriptografi yang dirancang khusus oleh penyedia otoritas keamanan internet untuk menjaga keamanan data. Nah, SHA ini bekerja dengan cara melakukan transformasi data menggunakan fungsi hash. Apa itu hash? Hash merupakan algoritma yang terdiri dari operasi bitwise, yang mana itu berkaitan dengan fungsi besaran bit enkripsi, penambahan modular, dan fungsi kompresi. Fungsi hash akan menghasilkan fungsi acak yang tidak terlihat seperti aslinya. Selanjutnya ada Secure Hashing Algorithm SHA-1 yang akan dijelaskan oleh saudara Vicky. Pada saudara Vicky, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, jadi Security Hashing Algorithm 1 atau SHA-1 ialah model dari pengembangan SHA itu sendiri ya. Nah, SHA-1 ini yang dulunya itu ada versi SHA-0, itu dikembangkan pada tahun 1993 oleh lembaga standar di Amerika Serikat, yaitu National Institute of Standard and Technology atau NST. Nah, SHA-1 ini banyak digunakan dalam protokol keamanan TLS ya. Kemudian SHA-1 ini akan menghasilkan fungsi hash 160 bit dengan panjang kurang dari 2 × 64 bit. Nah, ini merupakan standar keamanan yang masih rendah, sehingga pada tahun 2005 ditemukan kerentanan data pada algoritma SHA-1 ini yang dapat membahayakan keamanan data. Lalu pada tahun 2010 perusahaan besar seperti Microsoft, Google, Mozilla itu mengumumkan bahwa mereka tidak support lagi dengan penggunaan SHA-1 sebagai keamanan data pada browser mereka. Nah, jadi hingga saat ini ya versi SHA itu sudah banyak pembaruan dan pengembangannya, sehingga keamanannya itu lebih baiklah, semakin meningkat. Ya, contoh SHA sekarang itu sudah sampai SHA 512 ya. Nah, dan juga ada yang 256 untuk standar SSL. Nah, selanjutnya cara kerja SHA ya, mekanisme 802.11i RSN SHA-1. Nah, jadi pesan ataupun ya pesan lah kita bilang, itu bakal dibagi menjadi beberapa blok. Nah, dibagi ya secukupnya lah, dibagi beberapa blok yang berukuran sekian bit sesuai dengan versi SHA-nya itu. Nah, kemudian diinisialisasi fungsi dari SHA-nya ini, kemudian akan dilakukan pergeseran terhadap blok yang next lagi. Nah, yang ke arah kiri. Kemudian di sebelah kanan itu ada apa namanya, yang sebelah kanan? Yang sebelah kanan itu ada penambahan modular. Nah, Ya, ada modular. ya, ada penambahan modularnya. Nah, mungkin lanjut saja biar dijelaskan bagian modular, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Silakan Dava. Mungkin untuk penambahan modular bisa dijelaskan oleh Alvin agar lebih baik penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih, Dava dan Vicky. Jadi, saya akan bantu jelaskan di penambahan modular. Nah, jadi di situ ada 4 buah kotak yang setiap kotaknya itu mewakili penambahan modular sebanyak 2 × 32. Jadi dia ada 4 kali ya. Pertama, penambahan modular dari pesan blok E
yang mana setiap bloknya itu terdiri dari 32 bit dari string yang di hash. Kemudian f itu tadi adalah fungsi nonlinear yang bervariasi. Dia akan mengalami penambahan modular. Kemudian ada penambahan modular lagi yang kedua, itu dari yang sebelah kiri yang ada tanda 3 buah panah itu N, untuk menyatakan rotasi dari bitnya sebelah kiri. Kemudian ada lagi penambahan modular yang ketiga, itu ada dia WT, ditambahkan ke dalam. Nah, apa itu WT? WT itu adalah pesan yang diperluas, perlebar, expanded. Jadi dia pesan kata-kata yang diperluas dari pembulatan nilai T. Nah, kemudian ada penambahan lagi 22 pangkat 32 modular yang satu lagi yang terakhir, itu adalah KT. KT itu adalah pembulatan konstanta dari pembulatan nilai T. Kemudian itu semua akan diarahkan ke blok A. Nah, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Dava. Silakan Dava. Baik, terima kasih kepada Alvin. Jadi sudah dijelaskan oleh Alvin bahwa penambahan modular itu nantinya akan masuk sebagai blok A yang baru. Nah, bagaimana dengan blok B, C, D, dan E? Kita lihat dari blok A akan menjadi blok B langsung tanpa ada proses yang lainnya. Dan ada blok A yang diproses dengan melakukan rotasi n bit atau padding, lalu dia akan dilakukan penambahan modular 2 pangkat 32 pada kotak kedua seperti yang dapat dilihat pada garis yang ini. Nah, lalu untuk bagian blok C itu dia akan diambil dari blok B yang atas, kemudian dia akan melakukan padding atau rotasi sebanyak n bit, lalu hasilnya akan masuk ke dalam blok C, atau si blok B ini dia akan masuk ke dalam function yang tadi sudah dijelaskan bahwa function ini dia bervariasi, berbeda-beda. Begitu pula untuk blok C, dia ada yang langsung dan ada yang ke dalam function. Untuk yang D ada yang langsung dan ada yang langsung ke E dan ada yang masuk ke dalam function. Untuk E tadi sudah dijelaskan oleh Alvin. Nah, jadi sebagai tambahan, nilai pada penambahan modular ini berbeda-beda. Lalu untuk function ini juga berbeda, sehingga ada 5 hex code atau 5 blok di sini yang nantinya akan diproses untuk menjadi 5 blok yang baru yang di bawah. Mungkin kita dapat masuk ke dalam eksekusi programnya, di mana program di sini menggunakan bahasa Python 3. Nah, kita coba Python sh1.python. Nah, di sini akan diminta string yang akan dilakukan hash dengan metode SHA1. Misal kita akan menghash string admin misalkan. Nah, maka hasilnya akan ditampilkan di sini D0333 sampai dengan 997. Untuk caranya sendiri, di sini dapat kita lihat bahwa dia akan menginisialisasi data yang diambil. Lalu dia tambahkan, nah headernya. Ini adalah hex code-nya di sini. Self hex. Di sini ada nilai hexnya 0x07 dan seterusnya sampai dengan 0xc 3d2e1f0. Nah, nilai ini diambil dari ini. Ini adalah nilai 8 digit heksadesimal. Kemudian nantinya akan dirotasikan si nilai string yang kita masukkan tadi. Lalu dia akan menambahkan padding. Nah, jika dia kurang dari 64 bit, maka dia akan ditambah secara terus sampai dia 64 byte di sini ya, atau 512 bit. Lalu dia lakukan split block seperti yang ada pada mekanisme tadi dan lakukan expand block. Kemudian di sini ada final hash atau hasil yang dihasilkan. Nah, di sini adalah bagian penambahan modular. Jadi penambahan modularnya itu memiliki nilai yang berbeda-beda, di mana K yang pertama itu dia 5A82799, yang K kedua ini bagian yang ini, modular ketiga yang ini, dan modular keempat adalah bagian yang ini. Kemudian hasilnya akan ditambahkan
dengan nilai pada nilai inisialisasi awalnya. Kemudian dilakukan operasi N terhadap nilai hex maksimal atau 0. Tentunya nilai hex maksimal adalah 0x f f f f f f f. Lalu dia akan return nilai hasilnya dan seperti inilah hasilnya. Kita dapat mencoba untuk string lain untuk mengetahui apakah hasilnya akan berbeda atau tidak. Misal kita akan menghash string hello, maka kita dapat melihat hasilnya itu berbeda dengan string admin, yang menandakan bahwa functionnya berjalan dengan baik dan menghasilkan nilai yang berbeda-beda untuk string yang berbeda tentunya. Sekian penjelasan dari kelompok 9 mengenai mekanisme mengenai 802.11i RSN dengan metode SHA-1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.